Jadi begini ceritanya. Di tahun 1823, pria yang bernama James Monroe yang jadi Presiden Amerika Serikat pada masa itu ngumumin nih satu aturan yang pengaruh asing di sekelilingnya. Bahkan turunannya yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary. Kalau lu kira nangkep presiden negara lain cuma ada di film-film, lah kayaknya lu salah besar dah. Dalam sejarah modern, Amerika bener-bener pernah nangkep langsung presiden dari negara lain. Dari Irak, Panama, sampai yang paling ramai belakangan ini, Venezuela. Ini bukan kebetulan, apalagi takdir. Pertanyaannya, kenapa bisa kejadian? Apa cuma urusan hukum? Atau ada aturan lama yang tua, kuno, tapi berbahaya? Yang diam-diam masih dipakai sampai sekarang. Biar kagak bingung, kita mesti mundur dikit nih ke belakang. Oke. Ke sebuah aturan kuno yang umurnya udah cukup tua nih. Namanya Doktrin Monroe. Sebenarnya apa sih Doktrin Monroe itu? Apa hubungannya sama kasus-kasus viral tentang penangkapan presiden negara lain yang bikin dunia geger? Makanya jangan kemana-mana, pantengin video ini sampai habis karena sejarah yang lu kira udah mati kayaknya masih hidup nih. Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Jadi begini ceritanya. Di tahun 1823, pria yang bernama James Monroe yang jadi Presiden Amerika Serikat pada masa itu ngumumin nih satu aturan yang sekilas kedengeran biasa aja. Tapi sebenarnya ini doktrin yang benar-benar berat. Kalau lu baca dokumennya isinya simple tapi nyelekit. Yang kalau kita artiin ke bahasa kita nih, Mama Rika ngomong gini ke Enopa. Udah, Eropa jangan ikut campur urusan Amerika. Niat awalnya sih kelihatan baik ya, buat ngamani negara-negara Amerika Latin yang baru merdeka. Biar kagak dijajah gitu sama Eropa lagi. Tapi ya namanya kekuasaan, kalau dikasih celah, gimana itu? Lu artiin aja deh sendiri. Listen to me, sir. Sir, I'm talking to you. Nah, pelan-pelan, tafsiran ini konon jadi melebar nih kemana-mana. Bukan cuma soal menolak Eropa, kayaknya jadi alasan kuat buat ngurusin urusan negara lain di sekitarnya. Nah, pas udah masuk ke abad 20, sepertinya doktrin ini mulai dipakai lagi. Intervensi demi intervensi jadi kejadian seperti ngejaga stabilitas, keamanan, bahkan sampai kepentingan nasional. Sampai akhirnya nggak disadari nih satu negara jadi pemain paling dominan di belahan dunia bagian barat. Bukan lewat penjajahan resmi nih yang terang-terangan, tapi lewat aturan lama yang terus dipakai. Lah terus apa hubungannya nih semua ini sama penangkapan presiden negara lain yang beneran kejadian? Oke, kita mulai nih dari akhir tahun 1980-an. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Di negara Panama ada satu nama yang dulu deket banget sama Mama Rika. Namanya Manuel Noriega. Awalnya dia ini sekutu. Tahu kan sekutu? Kalau kata kita mah orang dalam. Kerja bareng, satu jalur gitu ya. Tapi ya namanya juga hubungan. Ya pasti ada retak-retaknya kan. Unbelievable resurrection for the Undertaker. Mulai muncul tuh tuduhan narkocoy, konflik politik, dan kepentingan-kepentingan yang gak sejalan. Akhirnya terjadilah sebuah operasi yang disebut Operation Just Cause yang ngebuat presidennya ditangkap. Lalu dibawa nih ke Mama Rika buat diadili atas tuduhan perdagangan narkocoy dan money laundering. Sejak momen itulah dunia kayaknya mulai sadar nih.
Kalau Mama Rika nggak cuma bisa ngatur politik negara lain dari jauh, tapi juga bisa ngambil langsung pemimpinnya. Dan sejak saat itu, aturan lama bernama Doktrin Monroe mulai nunjukin kekuatannya nih. Kali ini kita pindah jauh nih ke Timur Tengah. Tanggal 13 Desember tahun 2003, setelah Mama Rika invasi gede-gedean ke Irak, ada satu nama yang akhirnya jatuh, yaitu Saddam Hussein, yang merupakan presiden Irak. Dia kagak ketangkep di medan perang, bukan lagi ngatur pasukan, bukan. Tapi diburu tuh, dicari gitu ya. Dan ditangkap pasukan Mama Rika yang nemuin dia dari persembunyian. Dan sejak saat itu, rezimnya tamat. Beliau kemudian diserahkan ke otoritas Irak sendiri, diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu di tahun 2006, dia dihilangkan nyawanya. Terus ceritanya lanjut nih ke yang paling ngagetin dunia akhir-akhir ini. Tanggal 3 Januari tahun 2026, pasukan Mama Rika ngelakuin operasi besar di Caracas, ibu kota Venezuela, dan berhasil nangkep Presiden Nicolas Maduro sama istrinya yang bernama Cilia Flores. Presiden Venezuela itu langsung menuju New York buat diadili atas banyak tuduhan-tuduhan kejahatan. Banyak negara bilang kalau tindakan ini melanggar kedaulatan nasional, tapi Presiden Mama Rika bilang kalau operasi ini bukan asal grebek, tapi bagian dari strategi buat Mama Rika ngusir ancaman atau pengaruh musuh yang mulai tumbuh nih di belahan dunia bagian barat. Gara-gara kasus viral ini, dunia jadi terbelah. Mama Rika pakai doktrin ini buat ngebatasin pengaruh asing di sekelilingnya. Bahkan turunannya yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary yang ngebolehin intervensi secara langsung dengan tujuan keamanan, hukum, dan moral. Tapi di mata banyak orang, ini bukan sekedar penegakan aturan. Lah terus apaan dong? Lah lu artiin aja sendiri. Jadi, kalau kita tarik garis besarnya, penangkapan kepala negara kayak gini bukan kejadian kebetulan. Semua punya akar panjang dalam sejarah kebijakan luar negeri Mama Rika yang dimulainya nih hampir 200 tahun lalu lewat Doktrin Monroe. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, sampai kapan pola kayak gini terus jalan? Apa dunia bakal terus nerima tindakan semacam ini? Atau justru bakal muncul aturan baru yang nolak intervensi secara sepihak? Sejarah belum selesai nih nulis ceritanya, dan mungkin aja bab berikutnya lagi disiapin. Nah, kalau lu suka bahasan sejarah gelap, geopolitik, dan fakta-fakta yang jarang dibahas di buku sekolah, jangan cuma nonton doang ya, tapi subscribe dulu. Segitu dulu ya, makasih udah nonton.